Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan nomor NPM 0322011152. Saya di sini akan memaparkan materi tentang perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu tema pembelajaran ekosistem. Tema ekosistem di sekolah dasar menjadi topik yang menarik untuk eksplorasi. Ekosistem memiliki dua macam, yaitu ekosistem biotik makhluk hidup dan ekosistem abiotik benda mati. Ekosistem merupakan komunitas biologis yang terdiri dari organisme hidup dan lingkungan fisik. Mereka yang saling berinteraksi. Dalam ekosistem, semua komponen baik itu organisme hidup seperti hewan dan tumbuhan maupun komponen non-hidup seperti air, tanah, udara saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Ekosistem dapat berukuran besar seperti hutan, laut, kolam, atau taman. Setiap ekosistem memiliki struktur dan fungsi yang unik, dan perubahan dalam satu bagian ekosistem dapat mempengaruhi bagian lainnya. Beberapa cara untuk menerapkan tema ekosistem di SD. Yang pertama yaitu aktivitas ekosistem hand-on. Aktivitas ini membantu siswa memahami konsep ekosistem melalui pengalaman langsung. Misalnya mereka bisa membuat model ekosistem ini atau melakukan eksperimen untuk melihat bagaimana perubahan dalam satu bagian ekosistem yang mempengaruhi bagian lainnya. Ekosistem ini bisa diadaptasi untuk berbagai tingkat kelas, dari kelas 2 hingga kelas 5. Yang kedua itu pelajaran ekologi gratis. Siswa akan belajar tentang ekosistem, perbedaan antara hal yang hidup dan tidak hidup, perbedaan antara rantai makanan dan jaringan makanan, serta perbedaan antara produsen dan konsumen. Ini adalah cara yang bagus untuk memperkenalkan konsep-konsep ekologi dasar kepada siswa. Yang ketiga yaitu proyek ekosistem. Siswa diberi lembaran kertas konstruksi dan beberapa kartu indeks, dan di dalamnya mereka menyediakan informasi penting tentang ekosistem tersebut. Ini adalah cara yang bagus untuk mengajarkan siswa tentang berbagai jenis ekosistem dan bagaimana mereka berfungsi. Yang keempat yaitu mengajarkan ekosistem ke kelas. Meskipun ini ditunjukkan untuk kelas atas, kelas 6, kelas yang lebih tinggi, beberapa ide dan tekniknya mungkin berguna untuk siswa sekolah dasar. Ini termasuk cara-cara kreatif untuk menarik untuk mengajarkan konsep ekosistem, faktor abiotik dan biotik, populasi, komunitas, daur ulang ekosistem, keberlanjutan dan dampak manusia. Yang kedua yaitu model pembelajaran yang digunakan dalam ekosistem di SD. Yang saya ambil yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Model ini melibatkan siswa dalam proyek nyata dan relevan dengan materi pembelajaran. Siswa akan belajar melalui eksplorasi, penelitian, dan penerapan konsep dalam kondisi nyata. Alasan saya mengambil model pembelajaran berbasis proyek karena pembelajarannya aktif, siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga menjadi pemain aktif yang terlibat dalam eksplorasi, penelitian, dan penerapan konsep dalam proses nyata. Ini membantu siswa untuk memahami dan mengingat materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran yang digunakan dalam ekosistem.
5. Hasil penilaian karakteristik dalam ekosistem abiotik dan biotik. Dalam ekosistem abiotik yaitu tentang kualitas airnya, kualitas tanahnya, kualitas udaranya, dan dalam ekosistem biotik tentang keanekaragaman hayatinya, kesehatan populasinya, interaksi antar spesies. Media yang digunakan untuk menjelaskan ekosistem di SD yaitu menggunakan media PowerPoint,